Sehatkan jantung anak Indonesia. Selamat siang. Jadi, pada tanggal 7 sampai 14 Februari setiap tahunnya kita selalu peringati sebagai Congenital Heart Disease Awareness Week. Nah, pada siang hari ini sudah kedatangan 2 tamu nih. Yang pertama ada Dr. David Kaunang, spesialis anak konsultan. Selamat siang, Dr. Monik. Dan juga Dr. David Wawaruntu, spesialis anak konsultan. Selamat siang, Dr. Monik. Yang tentunya kedua ini sudah merupakan ahli pada jantung anak, terutama di Sulawesi Utara. Dan juga sebagai host saya sendiri ada Dr. Monik Roti, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh nih, Dok, mau tanya nih Dok, apa sih penyakit jantung bawaan itu? Penyakit jantung bawaan sebenarnya pada seorang yang baru lahir itu ditemukan adanya kelainan yang dialaminya sejak dia lahir, baik di bentuk atau struktur anatomi jantungnya sendiri maupun di pembuluh darah. Nah, itu ada macam-macam. Itu ada yang tipe yang tidak biru, ada yang tipe biru. Ya, itu. Nah, dokter sudah menyebutkan nih, ada tidak biru dan tipe biru. Tentunya masyarakat ingin tahu, Dok, kalau yang tidak biru itu kira-kira apa saja jenis penyakitnya, dan juga biru itu apa saja jenis penyakitnya, Dok? Oke, sebenarnya banyak sekali ya tipenya ya, Dr. Monik. Nah, itu dapat kita ketahui bila kita lakukan pemeriksaan secara lengkap. Tapi untuk masyarakat, bapak-bapak, ibu, oma, opa, atau masyarakat awam lainnya, kita bisa deteksi dengan misalnya kalau bayi baru lahir itu tidak langsung menangis, misalnya pada dia baru lahir. Nah, itu satu petanda. Awas, kita harus lakukan pendeteksian lebih dini supaya kalau ada kelainan jantung bawaan kita bisa ketahui dengan jelas. Kemudian kalau pada bayi agak lebih besar sedikit, nah orang tua akan mengeluh, kalau anak saya menetek cepat berhenti. Anak yang seumuran dia kalau menetek agak lama. Terputus-putus, betul. Kemudian kalau misalnya dia juga akan lebih besar sedikit mulai makan. Kalau anak yang seusia dia misalnya bisa menghabiskan setengah piring nasi, anaknya cuma 1/4 itu sudah nggak bisa menghabiskan. Kemudian kalau anak yang lebih besar lagi, biasanya dia tidak ada nafsu makan berkurang, akhirnya anak kelihatan kurus. Kemudian kalau dia berlanjut, terjadi gizi kurang, gizi buruk, atau bisa terjadi kegagalan di dalam pertumbuhan. Nah, ada satu lagi tanda yang spesifik ya, yang khas. Kalau dia beraktivitas, dia mudah lelah. Nah, itu yang tipe yang ada yang biru maupun tidak biru. Kalau yang tipe biru, biasanya bila kita melihat pasiennya akan berwarna biru atau istilah kerennya kalau dokter bilang itu cyanosis. Nah, itulah tipe-tipe. Jadi ada yang ASD, ada yang VSD, ada yang PDA, dan ada tipe-tipe yang lain untuk biru yang mungkin Dr. David Wawaruntu akan memberikan penjelasan ya, Dok. Bagaimana, Dok, untuk dokter yang biru itu? Dengar-dengar kan ada yang TOF, ada juga pasien-pasien dengan atresia. Nah, bagaimana, Dok, kalau selama ini di lapangan dokter temukan? Tadi sudah banyak ya Dr. David bilang ya. Jadi kalau memang dari pengalaman yang membedakan biru dan tidak biru itu, biasanya kalau pasien yang biru itu, dia sering kita bilang kalau bahasa gaulnya happy cyanosis. Jadi bayinya tenang, tidak sesak, tapi jari-jarinya, bibirnya, lidahnya itu biru. Ya, jadi terlihat seperti biru. Jadi kalau teman-teman bisa lihat seperti di film Smurf itu jari-jarinya biru dia, ya, biru. Nah, itu yang membedakan. Kalau yang tipe tidak biru terlihat seperti anak normal. Akan tetapi dia ada masalah jantung yang seperti tadi Dr. David Kaunang bilang ya, gampang lelah, sering berkeringat, kemudian makan minumnya tidak terlalu bagus ya. Tapi memang kalau di lapangan Dr. Monik lebih gampang mendeteksi yang tipe biru dibandingkan tipe yang tidak biru, karena tipe tidak biru kadang dilihat seperti anak normal ya, Dr. David ya. Ya, betul. Kalau tipe biru memang kadang dari lahir kita sudah bisa deteksi, jadi bayinya tenang, makannya bagus segala macam, tapi
jari-jari dan tangannya, bibirnya biru. Jadi itu yang lebih gampang dideteksi sebenarnya tipe biru dibandingkan yang tipe tidak biru. Ya, betul Dokter Monika. Ada satu gejala lagi yang spesifik yang saya tadi belum sebutkan. Biasanya anak itu sering mengalami infeksi saluran pernafasan. Ya, orang tua akan mengeluh ke dokter, dok, anak saya minggu lalu baru dapat batuk pilek, kok ingin dapat obat minggu ini batuk pilek lagi. Kadang-kadang hampir sebulan dalam satu bulan bisa 2-3 kali kembali ke dokter. Nah, biasanya gejala-gejala biasa anak kalau awal ya dia bisa sering batuk, sering pilek, kemudian bisa ada napas cepat, sesak napas. Kalau dia lebih hebat bisa ada yang bahasa kedokterannya, bahasa kerennya retraksi. Jadi kayak ada tarikan-tarikan dinding dada yang menyebabkan anak itu kelihatan sesak. Barangkali itu gejala-gejala untuk awam yang kita bisa deteksi awal ya. Penting sekali untuk mengetahui gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan ya. Ada sesak napas, ada infeksi saluran nafas berulang, batuk demam berulang, bukan berarti kita sebagai orang tua mungkin kita jangan menganggap sepele ya. Jadi kita harus memeriksakan ke dokter ya. Nah dok, tadi kan sudah disebutkan tuh banyak jenis-jenis penyakit jantung bawaan. Mungkin yang menjadi pertanyaan, apakah ini bisa dicegah? Bisa dicegah atau dari lahir, atau kita bisa ketahui sejak anak ini dari dalam kandungan? Memang sih penyebabnya kan sampai sekarang Dr. Monik belum diketahui ya. Kalau kita lihat dari teori ya. Tapi ada beberapa faktor risiko yang mereka bilang. Contoh misalnya ibunya dengan waktu hamil ya, ibunya hamil, dia dengan gestational diabetes. Kalau kata awamnya itu ibunya hamil tapi gula darahnya tinggi. Nah, itu bisa menyebabkan salah satu risiko nanti bayinya lahir dengan penyakit jantung bawaan. Ada juga kalau sering terpapar dengan obat-obatan ya. Kemudian paparan dari zat-zat aditif, misalnya mamanya waktu hamil contoh sering merokok atau misalnya minum-minum alkohol, faktor risikonya juga akan bisa lahir anaknya dengan penyakit jantung bawaan. Atau usia mamanya. Kadang usia mamanya misalnya kalau dia hamil usia sudah 40 ke atas ya Dr. David, ada risiko anaknya lahir dengan masalah sindrom. Dan biasanya kalau ada masalah sindrom itu pasangannya selalu pasti ada masalah jantung. Ya. Mungkin Dr. David dok ada kalau pengalaman? Jadi kalau pengalaman juga biasanya misalnya pada saat kandungan ya, pada saat pemeriksaan daripada dokter kebidanan kandungan dia bilang, Bu, ibu ketuban ini pada bayi kok sudah pada air-air ini sedikit sekali, yang istilah kedokterannya oligohidramnion. Atau sebaliknya ketubannya banyak sekali, namanya polyhidramnion. Nah itu harus awas, takut jangan anak tersebut mengalami kelainan jantung bawaan. Atau misalnya ada dokter kebidanan ya mengatakan, oh ibu mengalami infeksi TORS, ada toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, herpes simplex. Nah itu harus awas, pada anak mulai lahir itu harus kita deteksi lebih dini. Jangan ada menderita kelainan jantung sejak lahir ya. Ya. Ada pemeriksaan khusus nggak dok yang pada pasien-pasien ibu hamil misalnya dia bisa tahu ini anaknya ini kira-kira lahir akan ada penyakit jantung bawaan atau bagaimana dok? Kalau pada orang-orang dewasa, pada anak yang sudah lahir kan kita bisa mungkin melakukan pemeriksaan. Tapi yang pada ibu hamil nih dok, kadang bisa nggak ada pemeriksaan khusus nggak? Iya. Jadi sebenarnya ini untuk ibu-ibu hamil ada yang kita sebut dengan cara pemeriksaan fetal ekokardiografi. Jadi fetal ekokardiografi ini adalah suatu alat ekokardiografi yang dilakukan pada ibu hamil. Nah itu bisa mendeteksi apakah ada kelainan jantung bawaan atau tidak, tetapi bukan berarti kalau tidak terdeteksi dengan fetal ekokardiografi, bayi yang mungkin dilahirkan itu normal. Karena fetal ekokardiografi itu tidak dapat mendeteksi secara 100% ya. Nah, kemudian kedua pemeriksaan yang tadi, yang pemeriksaan TORS. Apakah pada ibu hamil lakukan pemeriksaan screening ya, screening TORS. Kemudian
Pada bayi baru lahir juga kadang-kadang kita periksa yang namanya screening hipotiroid kongenital. Karena biasanya bisa berhubungan seperti Dr. David sampaikan tadi, ada sindroma-sindroma atau kumpulan-kumpulan gejala tertentu. Biasanya anak juga di samping ada hipotiroid kongenital bisa ada ASD, bisa ada VSD, AVSD atau tipe kelainan penyakit jantung bawaan yang lain. Mungkin Dr. David bisa jelaskan yang ASD, AVSD, VSD ya mungkin ya. Jadi memang kalau kita lihat ya, seperti yang Dr. David Kaunan bilang tadi, screening itu memang bagus dilakukan memang dari waktu masih di bayinya masih di janin, jadi waktu masih hamil. Cuman memang ya seperti Dr. David bilang, kalaupun orang tua sudah tahu dia ada masalah jantung janinnya, tetap kan kehamilan tetap dilanjutkan. Nah, mungkin kehamilan kita hentikan kan. Jadi memang biasanya akan lebih bagus di screening setelah bayinya lahir ya. Nah, tipe-tipe yang tadi Dr. David bilang ya, ada yang tipe tidak biru. Ya paling sering itu, paling banyak itu memang tipe yang tidak biru ya. Terutama yang VSD ya. VSD artinya ada lubang tapi di bagian dari ventrikel ya. Gejalanya tadi sudah hampir-hampir sama yang Dr. David bilang. Mungkin itu Dr. Moni. Terima kasih dok. Nah itu kan pada ibu hamil, pada anak-anak yang sudah kita curigai ada penyakit jantung bawaan, kira-kira ada pemeriksaan apa yang bisa dilakukan pada anak-anak tersebut? Jadi kalau pemeriksaan, jadi ada indikasi pemeriksaan. Contoh tadi, anak sering mengalami infeksi saluran pernafasan, anak dengan gizi kurang, gizi buruk, atau akhirnya bisa terjadi gagal tumbuh, bila beraktivitas dia cepat lelah. Nah itu kita harus lakukan namanya screening. Screening maksudnya anak-anak ini walaupun belum ada gejala-gejala yang mengarah ke penyakit jantung yang berat, nah kita lakukan pemeriksaan ekokardiografi namanya. Pemeriksaan ekokardiografi itu adalah suatu pemeriksaan seperti USG tapi dilakukan pada jantung. Nah, di situ langsung kelihatan secara jelas apakah ada kelainan pada anak atau bayi tersebut atau tidak. Nah, kenapa ini harus kita lakukan screening juga pada saat bayi baru lahir, yang sekarang ada program ya dari Kementerian Kesehatan yang namanya screening pulse oximetry untuk mendeteksi adanya penyakit jantung bawaan kritis. Jadi penyakit jantung bawaan yang diperkirakan akan membahayakan penderita. Nah itu kita lakukan pada bayi-bayi yang baru lahir. Nah barangkali itu bisa dijelaskan oleh Dr. David untuk teknisnya bagaimana ya secara umum. Biasanya sih kalau yang Dr. David Kaunan bilang ya, Dr. Monik ya, pemeriksaan pulse oximetry itu pada waktu lahir 24 jam setelah lahir kita cek. Mungkin teman-teman sudah tahu yang alat pulse oximeter itu ya. Nanti dia keluar angka saturasi ya. Kita cek di tangan kanan dan di kaki. Kalau saturasinya di bawah 90, kita curigai kemungkinan dia ada masalah jantung yang kritis ya, yang tipe biru ya. Yang tipe biru. Kalau dia di atas 90, ya bukan berarti dia tidak ada masalah jantung yang tidak biru ya. Tapi yang benar Dr. David Kaunan bilang, bagusnya memang gold standarnya harus dilakukan USG jantung. Jadi ya memang bagusnya orang tua kalau ada gejala yang tadi Dr. David Kaunan bilang ya, sering batuk pilek itu paling sering itu. Tiap bulan itu sering datang keluhan batuk pilek. Coba deh cek jantungnya, jangan-jangan dia ada masalah jantung ya. Mungkin itu dapat membantu juga buat teman dokter atau yang ada di perifer ya, yang memiliki alat ekokardiografi atau dokter jantung, dokter anak, spesialis jantung. Nah mungkin itu dapat membantu untuk mendeteksi ya, terutama ini kritis atau tidak. Nah dari semua yang tadi, apakah ada pengobatannya dok? Kalau kita sudah tahu nih anak penyakit jantung, baik dia biru atau tidak biru, apakah bisa diobati atau bagaimana dok? Oh ya, kalau pengobat, jadi pada prinsipnya anak dengan kelainan jantung bawaan itu pertama adalah namanya pengobatan simptomatis. Ya, kalau dia belum menunjukkan tanda-tanda kegawatan, simptomatis. Jadi misalnya kalau dia sering batuk pilek, obati batuk pileknya. Gizi kurang, gizi buruk, diobati kekurangan gizinya. Kalau misalnya itu sudah terobati, kemudian
Karena ada kelainan jantung bawaan yang bisa menutup secara spontan, yang tipe tidak biru ya. Ada yang tidak bisa menutup secara spontan. Kalau bisa menutup secara spontan ada jangka waktunya. Mungkin kalau ke dokter spesialis anak atau dokter spesialis dokter spesialis anak konsultan jantung atau kardiologi anak, atau ke spesialis jantung pembuluh darah atau spesialis jantung pembuluh darah konsultan jantung anak. Nah, itu dia akan jelaskan sampai berapa lama kita akan bisa menunggu untuk dilakukan observasi. Nah, barangkali itu. Kemudian kalau ternyata tidak menutup spontan, maka ada tindakan-tindakan penutupan, ada yang secara intervensi tanpa operasi, namanya catheterization intervention, dan ada yang secara operatif. Mungkin akan dijelaskan oleh Dr. David Wauruntu, tapi saya ingatkan lagi, kenapa penyakit jantung bawaan ini harus kita awareness ya, kita harus memang harus kita lihat sebaik mungkin, sadari oleh orang tua supaya tidak tambah parah, karena dia 6-8 dari 1000 kelahiran hidup bisa terjadi penyakit jantung bawaan. Jadi memang punya potensi yang besar ya kalau kita tidak melakukan pendeteksian atau screening sejak awal. Mungkin selanjutnya Dr. David. Ya. Tadi memang pertanyaan Dr. Monik bagus ya. Karena orang tua pasti maunya di ending kan, biasanya selalu tanya, ada obatnya ada dok ini ya. Nah, itu memang seperti Dr. David Kaunang bilang, obat minum sih nggak ada ya. Ya. Kadang orang tua kan berpikir kalau ke dokter itu pasti akan dapat obat minum biar sembuh jantungnya ya. Obat minum itu tidak ada yang bisa menutup lubangnya. Jadi ya opsinya memang kalau dia tidak bisa tertutup ya dilakukan intervensi ya. Memang sekarang yang berkembang itu intervensi, jadi dilakukan penutupan lubangnya itu, tapi tidak dilakukan untuk membelah dadanya. Jadi hanya menggunakan kateter yang dari paha. Jadi setelah ditindakan biasanya pasiennya langsung pulang. Akan tetapi tidak semua kasus yang bisa dilakukan dengan intervensi. Ya. Jadi ada beberapa kasus yang contoh yang tipe yang biru, ya seperti TOF. Itu biasanya tidak dilakukan intervensi. Jadi opsinya memang hanya di opsi terakhir, ya harus dibelah dadanya, dioperasi ya. Dan biasanya yang mengerjakan itu dokter bedah. Ya. Mungkin itu dokter. Nah, pada pasien-pasien dengan penyakit jantung nih, kan pasti ada beberapa mungkin yang walaupun kadang ibunya atau bapaknya walaupun sudah tahu pasien ini ada penyakit jantung, namun mungkin terkait biaya atau terkait transportasi dan lain sebagainya, ada beberapa yang walaupun sudah disarankan untuk dilakukan intervensi sejak dini, nah pasien-pasien ini bisa jadi tidak terawat atau istilahnya penyakit jantungnya itu mungkin dapat bertambah parah. Nah, apakah bisa penyakit-penyakit jantung bawaan seperti tadi yang disebutkan, ada ASD, ada VSD, dapat terjadi dapat terjadi keparahan pada penyakitnya itu, maksudnya kalau tidak diobati dengan ya memang kalau tidak diatasi ya pasti endingnya cuma satu ya Dr. Monik, kemungkinan pasiennya akan bisa sampai meninggal ya, karena anak-anak itu kalau dengan gangguan jantung bawaan yang terjadi itu bukan hanya masalah pertumbuhannya, perkembangan juga dia akan bermasalah ya, jadi hampir semua dia akan terganggu. Cuma memang itu kendala memang di lapangan, saya dan Dr. David juga sering alami. Ketika mau disuruh operasi atau dirujuk, pertama orang tua selalu berpikir biaya. Padahal sebenarnya untuk tindakan kateterisasi ya atau operasi, itu sebenarnya ditanggung semua oleh BPJS ya. Jadi harusnya pasiennya tidak akan keluar atau orang tuanya tidak akan keluar biaya 1 sen pun ya. Kalaupun mau dirujuk ke center yang lebih lengkap, contoh harus operasi di Jakarta, ya memang pasien harus sedia untuk biaya tiket. Tapi untuk operasinya di rumah sakitnya di Jakarta, semua pun ditanggung BPJS ya. Gitu. Mungkin ada tambahan dok dari Dr. David dok. Jadi itu yang sudah disampaikan oleh Dr. David. Kita akan melakukan rujukan pada kasus-kasus yang sulit ya. Tapi sebenarnya di Manado untuk kasus-kasus intervensi itu yang boleh dikata yang dapat ditangani di sini sudah bisa ditangani di Manado. Jadi hanya 1-2 yang memang kasus yang kompleks yang tidak bisa dilakukan di sini itu yang kita rujuk.
Tetapi kalau di RSUP Profesor Dr. R.D. Kandos ini untuk namanya catheterization intervention, jadi untuk menutup jantung bocor, istilah awam jantung bocor tanpa operasi sudah bisa dilakukan di sini ya, Dr. David ya. Nah, operasi juga ada operasi-operasi yang tidak kompleks bisa di sini, tapi kalau yang kompleks itu kita harus kirim, harus rujuk ke center yang lebih lengkap seperti di Jakarta ya. Nah, satu lagi dok, pada pasien-pasien yang sudah mendapatkan intervensi jantung bawaan, saya pada pasien-pasien ASD, PSD, apakah mereka masih harus minum obat atau bagaimana dok? Bagaimana cara kontrolnya mereka nih dok? Ya, biasanya kalau kita lubangnya sudah kita tutup ya Dr. Moni, dia tidak memerlukan lagi obat jantung ya. Dan aktivitasnya sudah seperti anak normal karena jantungnya sudah dianggap ya sudah sembuh lah karena lubangnya sudah kita tutup menggunakan alat. Kontrolnya sih biasanya ya paling kita kontrol 6 bulan sekali atau setahun sekali ya. Minimal kita harus evaluasi alat yang kita pasang di jantungnya. Tapi secara umum sih, yang namanya kalau sudah ditutup lubangnya, anaknya sudah bisa beraktivitas. Seperti biasa, jantungnya juga sudah dikatakan jantung sehat. Ya. Mungkin pengalaman Dr. David yang sering, ini banyak yang sering kontrol biasanya Dr. David. Dr. David Waru itu Dr. Monik juga kan sering pasien kontrol. Jadi sama-sama punya pengalaman ya. Jadi kalau memang sesudah lakukan apakah operatif ataukah apa intervensi ya memang ada waktu-waktu tertentu yang dia harus kontrol. Apalagi kalau misalnya dia ada gejala-gejala ya sesegera mungkin langsung berkonsultasi ya. Itu sesuai dengan petunjuk daripada dokter ya. Oke. Yang terakhir, apa ada saran-saran dari Dr. David Kaunang, Dr. David untuk kepada warga masyarakat kita mengenai penyakit jantung bawaan? Bagaimana dok? Ya, jadi untuk saya sarankan ya untuk Bapak, Ibu, Oma, Opa, masyarakat ya yang punya anak dengan kelainan jantung bawaan atau kira-kira mengarah ke kelainan jantung bawaan sesuai hasil pembicaraan kita tadi mengenai gejala dan tandanya, jangan takut ya, jangan segan-segan untuk memeriksakan anaknya ke dokter spesialis anak boleh, ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Nanti mereka juga akan tentunya berkonsultasi atau mau datang langsung juga ke dokter spesialis anak konsultan jantung anak atau dokter spesialis jantung pembuluh darah konsultan jantung anak untuk kita lakukan pemeriksaan yang lebih lengkap supaya dapat mendeteksi lebih awal. Barangkali itu dari kami ya. Dr. David Oborun itu ada tambahan lagi? Mungkin cuma tambahan ini Dr. Moni, karena keluarga selalu berpikir biaya kan. Jadi ingat ya selalu pemeriksaan itu untuk pada kita lakukan USG jantung itu bisa ditanggung dengan BPJS. Jadi tidak perlu keluar biaya. Intervensi juga dan operasi itu keluarga tidak akan biaya karena ditanggung semua oleh BPJS. Jadi tidak perlu takut untuk memeriksakan anaknya nanti kalau misalnya ini. Ya. Terima kasih dok. Jadi ya penyakit jantung bawaan itu jangan menjadi suatu hal yang kita takuti karena penyakit jantung bawaan sebenarnya bisa kita ketahui sejak dini, bisa kita cegah, bisa kita bila ada anak yang sudah kita ketahui menderita penyakit jantung bawaan bukan berarti tidak ada penanganan. Nah kita bisa membawa untuk deteksi anak tersebut ke dokter yang berkompeten untuk menangani penyakit jantung bawaan. Dan bukan tidak ada obatnya, ada, kita dapat melakukan pengobatan baik secara intervensi jantung ataupun secara bedah. Jadi di diskusi kali ini kami sangat mengharapkan kepada semua warga masyarakat untuk lebih sadar dan lebih peduli mengenai penyakit jantung bawaan. Terima kasih. Dr. Monik, sebelum tutup boleh kita ajak Bapak, Ibu, orang tua, masyarakat sekalian untuk kita ada sedikit sehatkan jantung anak Indonesia dengan kita memberikan logo biasa kita ya, spesifik untuk kita sama-sama sebutkan sehatkan jantung anak Indonesia. Sehatkan jantung anak Indonesia.